Jenazah korban kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat setibanya di rumah duka. Acara kelulusan siswa 12 tersebut ternyata menjadi perpisahan untuk selamanya. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Mahesa Putra, siswa SMK Lingga Kencana tiba di rumah duka Depok, Jawa Barat pada Minggu pagi. Korban merupakan anak pertama di keluarganya yang dikenal baik dan bertanggung jawab. Beberapa hari sebelum kecelakaan, Mahesa berjanji kepada ibunya akan membahagiakan sang ibu dan adik-adiknya. Mahesa berencana akan kuliah sambil bekerja setelah lulus dari SMK Lingga Kencana. Namun, takdir berkata lain. Mahesa kini pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sambil kuliah emang kata saya nanya emang mau kuliah, iya bu katanya, mau kuliah sambil kerja mau bagian ibu sama adik-adik. Saya bilang ya sama orang tua dukung ya, doakan aja gitu. Isak tangis juga mengiringi kedatangan jenazah korban kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana lainnya. Jenazah disemayamkan di rumah duka, kemudian disolatkan. Keluarga, tetangga dan kerabat datang silih berganti mendoakan para korban. Mereka tak menyangka acara perpisahan itu menjadi tragedi mengenaskan yang merenggut 11 nyawa. Dua jenazah atas nama Suprayogi yang merupakan seorang guru dan Intan Fauziah, siswi SMK Lingga Kencana, dikebumikan di TPU Islam Parung Bingung. Para siswa mengenang Suprayogi sebagai guru yang baik, suka bercanda dan tidak pernah marah. Sementara itu, salah satu siswa yang menumpang bus lain mencium tanda-tanda tidak beres pada bus naas yang ditumpangi korban. Sebenarnya dari awal juga bis yang ngalamin kecelakaan ini udah nggak bener bang. Dari jalan aja dia selalu paling belakang. Ya pas di pemberhentian terakhir tuh kita makan sore sempat dibongkar. Terus pas jalan tetap paling belakang dia. Terus pas kita sampai tempat oleh-oleh dapat kabar kalau dia mengalami remblong kecelakaan. Total ada 6 jenazah korban kecelakaan yang dimakamkan di TPU Islam Parung Bingung. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus pariwisata di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan jejak rem dari bus naas tersebut. Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan dengan memberi tanda dan mengecek barang-barang di lokasi kecelakaan. Polisi pun telah memberi tanda pola susunan kecelakaan terjadi, mulai dari awal bus oleng dan menabrak minibus, lalu terguling hingga menabrak 3 sepeda motor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di turunan Ciater, Subang. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami remblong.
Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi ataukah sang sopir panik. Tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan badan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Sementara itu, sang sopir bus Sadira mengaku sebelum musibah terjadi, ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Ia pun mengaku sempat memperbaiki kondisi rem bersama seorang mekanik saat istirahat makan sore di rumah makan. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tinggal merah gitu. Ya, ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu. Jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari, tapi tidak ada dari situ. Ya terpaksa lah, saya terusin. Mau ngerem pun udah gak bisa ngerem. Rem sampai kaki meleset ke atas tuh udah nggak bisa ngerem lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari satu orang. Apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyoroti sistem pengereman dari bus PO Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Subang. Dalam inspeksi didapati adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high deck. KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi kendaraan bus maut PO Putra Fajar hari ini di Terminal Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi ini, KNKT fokus terhadap sistem pengereman dari bus yang diduga bermasalah. Selain itu, adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high deck juga disoroti oleh KNKT. Apalagi rangka bus sama sekali tidak melindungi penumpang saat terguling. Padahal seharusnya ada deformasi ruang keselamatan yang tidak gampang membuat bus penyok dan hancur. KNKT heran jumlah korban sangat banyak dari peristiwa kecelakaan. Sistem pengereman dan kendali aja Pak yang diperiksa? Ya, nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Oke. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia penyok deformasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Data dari inspeksi ini akan dikalibrasi dengan data lainnya seperti wawancara dengan sopir dan temuan lainnya di lapangan untuk memastikan penyebab peristiwa kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sudah berlangsung konferensi pers di SMK Lingga Kencana terkait kecelakaan bus pelajar. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia Mei di SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Ismalia. Ya, Ismalia, bagaimana jalannya doa bersama oleh siswa dan juga guru di SMK Lingga Kencana?
Ya, selamat pagi, Gede, Ratu, dan juga pemirsa. Kecelakaan maut yang terjadi di turunan Ciater Subang, Jawa Barat yang menewaskan beberapa siswa dari SMK Lingga Kencana, Kota Depok. Tadi baru saja dilakukan penyerahan santunan dari pihak Jasara Harja dan juga Pemkot Kota Solo. Yang dimana tadi juga untuk acaranya berlangsung dengan khidmat, dihadiri juga oleh para ahli waris dari korban-korban tersebut, yang dimana korban tersebut ini menewaskan 11 orang. Yang bisa kami paparkan adalah 11 orang tersebut terdiri dari 1 guru, 9 siswa, dan 1 warga Subang sendiri. Dan Gede, Ratu, dan juga pemirsa, memang tadi untuk pelaksanaan penyerahan santunan ini juga tadi berlangsung dengan haru. Memang tadi santunan dilakukan atau diserahkan dari Direktur Utama Jasara Harja, yakni Bapak Rifan, kepada ahli waris. Tadi juga berlangsung dengan haru, orang tua dari korban juga ikut menangis karena merasa kehilangan anaknya. Dan juga memang pada saat ini memang bisa dilihat juga di belakang saya ini para ahli waris dari para korban ini masih berada di sekolah, yang dimana tadi juga baru saja menerima santunan dari Jasara Harja ini berupa uang atau dana tunai sebesar 50 juta, dan dari Pemkot Kota Depok ini sebesar 10 juta rupiah. Dan dapat kami ulas sedikit untuk peristiwa kecelakaan maut yang terjadi 11 Mei atau Sabtu malam kemarin, yang dimana ini rombongan dari SMK Lingga Kencana ini berpergian keluar kota menggunakan bus. Ini ada terdiri dari 3 bus, namun satu bus lainnya ini mengalami remblong atau rem tidak berfungsi pada saat mengendarai bus tersebut. Dan pada saat remblong tersebut memang supir ini membanting setir ke kanan sehingga menabrak minibus dan 3 motor yang terparkir di sekitar jalanan. Dan seketika itu juga bus ini terguling dan menewaskan 11 orang. Dan tadi juga baru saja diupdate untuk 46 orang luka-luka ini sudah dilarikan di Rumah Sakit Bayangkari dan juga RSI. Kembali ke Anda, Gede dan juga Ratu. Ya, Mei, apakah saat ini di sekolah juga datang orang tua seluruh dari korban, baik yang meninggal dunia maupun luka? Ya, Gede, sebelumnya suara Anda kurang terdengar di saya, jadi saya memang kurang bisa mendengar suara Anda. Namun dari pihak sekolah tadi juga ikut memberikan santunan bersama pihak Jasara Harja dan juga pihak Pemkot Kota Depok, yang dimana tadi juga ada kepala sekolah di sini ikut memberikan santunan. Namun dari pihak sekolah sendiri belum memberikan keterangan apapun pada hari ini. Kembali ke Anda, Gede. Baik, terima kasih Mei atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, dan kami dari redaksi iNews termasuk program iNews Today turut mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga yang ditinggalkan oleh putra dan putri mereka, dan mungkin juga keluarga mereka dalam kecelakaan yang terjadi di kawasan Ciater, ya, Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Mei Dasari.